Sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alat-Mu. Terimalah Bapa persembahan hati. Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari kitab Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Perintah yang utuh diberikan kepada kita. Bagaimana menghindari ajal yang menakutkan. Dan kesimpulan dari permasalahan ini kita mendapatinya dari firman Tuhan hari ini yang menuntun kita apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mencapai tujuan utama kita. Yang pertama, tujuan utama manusia adalah untuk memuliakan Allah. Dan kita di sini diberitahu bahwa siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan Allah. Kita harus memuji Allah. Kita harus memberikan korban pujian, mengarahkannya kepada Allah. Bagaimana setiap kurban harus diarahkan kepada Tuhan. Roh kita harus menyala-nyala memuji Tuhan. Dengan cara ini kita memberikan kemuliaan kepadanya oleh karena namanya dan membuat apa yang mampu kita perbuat untuk memajukan kepentingan-kepentingan kerajaannya di tengah-tengah manusia. Yang kedua, tujuan utama manusia sehubungan dengan firman Tuhan hari ini untuk menikmati Allah. Dan kita di sini diberitahu bahwa orang-orang yang jujur jalannya akan melihat keselamatan yang dari Allah kita. Jujur jalannya adalah yang pertama, tidak cukup bagi kita hanya mempersembahkan kurban syukur. Kita juga harus bertindak laku lurus. Ucapan syukur itu baik, tetapi hidup dengan bersyukur itu lebih baik. Yang kedua, orang yang ingin berlaku lurus atau berjalan dengan jujur harus bersusah payah mengaturnya, menatanya sesuai dengan peraturan dan memahami jalan mereka serta mengarahkannya. Yang ketiga, orang-orang yang menjaga tingkah laku atau jalan mereka berarti memastikan keselamatannya.
Allah akan membuat mereka melihat keselamatan yang datang daripadanya. Sebab keselamatan ini adalah keselamatan yang siap untuk disingkapkan. Dia akan membuat mereka melihat dan menikmati, melihat dan melihat dari mereka sendiri, berbahagia untuk selama-lamanya di dalam Dia. Firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa Allah menuntut umatnya untuk hidup serasi dengan kegiatan ibadah. Amat mudah orang berlaku munafik seperti orang yang ditegur Tuhan dalam Mazmur ini. Berbagai kegiatan rohani boleh jadi tidak murni. Bisa saja hal-hal itu adalah untuk menipu hati nurani sendiri atau menipu orang lain. Namun Allah tidak dapat ditipu. Allah akan menghukum orang yang mesti beribadah, namun tetap saja melanggar perintahnya dan hidup tidak beda dengan orang-orang kafir. Allah memperingatkan kita yang telah melupakan Dia agar bertobat. Karena jika tidak, Allah akan menghukum kita. Sebaliknya siapa yang mempersembahkan kurban syukur dan jujur akan diselamatkan Allah. Marilah kita introspeksi diri. Apakah kita termasuk umat yang setia atau tidak setia? Jika kita termasuk setia, mari mempertahankan kesetiaan kita. Jika termasuk umat yang tidak setia, cepatlah bertobat. Jangan sampai Tuhan menghukum kita. Marilah kita seperti firman Tuhan hari ini, mempersembahkan syukur, berjalan di jalan yang lurus, agar keselamatan yang dari Allah diperlihatkan kepada kita. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.